Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa kelas 12 yang sekarang sedang melaksanakan PKL. Pada kesempatan kali ini Pak Rian akan menyampaikan materi ketiga terkait pembelajaran PPKN, yaitu pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance, gitu ya. Judulnya seperti itu. Nah, oke, kita mulai saja. Tujuan dari pembelajaran ini, jadi diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini, Anda selaku peserta didik mampu yang pertama bisa memahami, melaksanakan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance, sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua, memahami perilaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Dan yang keempat, Anda bisa menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Itu tujuan yang ingin atau harapannya dari pembelajaran ini. Anda bisa mengetahui kenapa Anda harus belajar ini dan target tujuan setelah Anda mempelajarinya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, di sini Pak Rian akan menyampaikan pengertian good governance. Ya. Jadi, apa itu pengertian good governance? Di sini disebutkan atau dijelaskan bahwa good governance itu adalah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandainya adanya pemerintahan yang demokratis. Jadi pemerintahnya demokratis. Apa itu demokratis? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Di sini dilanjutkan dengan penjelasan bahwa pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka. Nah, dalam hal ini terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. Jadi para pelaksana pemerintahan, para pejabat pemerintahan itu pada hakikatnya adalah mengemban amanah yang telah diberikan oleh masyarakat atau rakyat. Selanjutnya, dalam mencapai good governance, ada 3 pilar pokok. Ini yang disampaikan oleh Sufyan Effendi, yaitu ada 3 pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance atau menjalankan pemerintahan yang baik. Yang pertama yaitu pemerintah. Jadi yang pertama komponen pemerintah. Yang kedua civil society. Siapa itu? Masyarakat yang beradab, masyarakat madani, atau juga bisa dikatakan masyarakat sipil. Dan yang ketiga adalah pasar atau dunia usaha. Jadi pilar, ya, jadi pemerintahan yang baik atau good governance ini atau tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa terlaksana kalau ada 3 hal. Yang pertama ada pemerintah, gitu ya. Yang kedua ada civil society-nya atau didukung civil society, yaitu masyarakat yang beradab, masyarakat madani, dan yang ketiga adalah adanya dukungan dari dunia usaha atau sektor swasta. Dari sini diharapkan Anda sudah bisa mengerti tentang apa itu good governance, ya, pengertian dari good governance. Kita lanjutkan. Nah, untuk mencapai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, ya, ini bisa terlaksana kalau memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana berikut, anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah good governance ini bisa berjalan kalau ada partisipasi dari masyarakat. Jadi masyarakat memiliki peran, masyarakat berkontribusi terhadap keberlangsungan dan jalannya pemerintahan. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah tegaknya supremasi hukum. Ciri tegaknya supremasi hukum itu kalau kedudukan, semua itu kedudukannya sama di depan hukum. Baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, atau sektor swasta, yang 3 komponen penyokong masyarakat, 3 penyokong daripada good governance pada slide sebelumnya, ini semuanya kedudukannya sama di depan hukum. Artinya hukum itu diletakkan sebagai panglima tertinggi.
Hal ini dikatakan dalam wujud tegaknya supremasi hukum. Yang ketiga, transparansi. Transparansi itu keterbukaan. Jadi kemampuan masyarakat menerima, mengakses informasi, dan juga kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi hal-hal penting kepada masyarakat. Itu transparansi. Terus yang keempat, yaitu daya tanggap. Daya tanggap itu bagaimana pemerintah dalam hal ini yang bagian yang mengurusi mampu memahami, mampu menerima aspirasi apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, ini kaitannya dengan daya tanggap. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Artinya apa? Tata kelola pemerintahan yang baik itu dalam praktiknya harus direncanakan, harus disepakati. Siapa yang menyepakati? Ya 3 pilar ini. Jadi melibatkan 3 pilar, baik itu pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Nah, dalam praktiknya nanti ketika itu pemerintahan itu dijalankan oleh pemerintah, dalam hari ini pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang, pada praktiknya harus mengikuti aturan main, peraturan yang sudah ada. Nah, arti kata lain konsensus itu kan kesepakatan, anak-anak sekalian. Selanjutnya, poin yang keenam atau prinsip yang keenam adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi segala tindakan ya, yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memerintah itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik, di hadapan masyarakat sebagai pihak yang memiliki mandat dalam konsep demokrasi. Itu 6 prinsip good governance. Selanjutnya, Pak Rian lanjutkan. Nah, bagaimana atau kapan suatu pemerintahan itu bisa dikatakan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik? Cirinya seperti apa gitu ya? Ciri-ciri dikatakan pemerintah itu good governance atau memiliki tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah poin pertama, terbentuknya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Ini kalau diterjemahkan pada slide sebelumnya, supremasi hukum. Yang kedua, adanya keharusan untuk selalu menyediakan informasi secara transparan. Jadi transparansi atau keterbukaan dan memiliki daya tanggap yang tinggi. Ya, seperti poin sebelumnya tadi, dalam melayani maupun menerima sumber daya, menerima masukan dari masyarakat. Terus sumber daya dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang menerapkan good governance umumnya memiliki visi yang strategis dan sudut pandang luas terhadap tata pemerintahan yang baik. Artinya bekerja atau melaksanakan kinerja berdasarkan konsensus atau kesepakatan. Terus memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang dinilai paling lemah dan tidak berkecukupan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pembangunan. Jadi dalam praktiknya, Pak Lian tambahi keterangan di sini ya, dalam praktiknya itu yang dilihat itu adalah semua hal. Misalkan masyarakat, ya bukan hanya masyarakat yang mampu, tapi kecenderungannya adalah masyarakat yang belum atau tidak mampu itu menjadi perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah. Terus menerima masukan dan keluhan masyarakat ataupun pihak penting lainnya. Nah, ini kurang ya tulisannya, mohon maaf. Jadi mau menerima masukan dan keluhan masyarakat ataupun pihak penting lainnya. Selanjutnya anak-anakku sekalian. Nah, ketika kita ingin melaksanakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, ini juga ada syaratnya. Ya. Jadi syarat implementasi atau pelaksanaan, keterlaksanaan daripada good governance. Yang pertama apa? Akuntabilitas publik terwujud. Ya, jadi kemampuan untuk bertanggung jawab di hadapan publik itu harus ada atau memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Jadi akuntabel. Segala sesuatunya dalam hal ini tindakan pemerintah
harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus adanya sistem informasi yang terjamin. Jadi masyarakat, baik itu masyarakat madani maupun sektor swasta, itu mereka memiliki kepastian bahwasanya mereka itu bisa mengakses informasi. Gitu ya. Jadi ketersediaan sistem informasi itu harus terjamin. Terus yang ketiga, manajemen sektor publik efisien. Ya, tidak bertele-tele, ya, praktis, cepat, mudah dan murah gitu ya. Terkait dengan sektor publik, ya, pengelolaan pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Selanjutnya, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan. Transparan itu terbuka, masyarakat bisa tahu, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi dilakukan secara transparan. Terus perangkat hukum memadai. Jadi perangkat hukumnya memadai. Apa itu perangkat hukum? Baik itu petugasnya, aturan hukumnya, itu harus memadai. Memadai itu dalam arti memiliki kualitas, ya, jumlahnya juga mencukupi dalam upaya menegakkan hukum. Oke, Pak Rian lanjutkan. Nah, slide selanjutnya kita bicara mengenai peraturan tentang good government. Di Indonesia ada beberapa peraturan mulai dari tingkatan TAP MPR sampai dengan undang-undang yang mengatur good governance. Nah, ini bisa Anda gunakan sebagai dasar referensi untuk mengkaji. Di sini Pak Rian sebutkan aturannya, Anda bisa membaca, ngecek langsung, bisa dari sumber internet itu menggunakan gawai yang Anda miliki. Yang pertama apa? Tentang peraturan di sini terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu TAP MPR RI nomor 9/MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang keempat, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Nah, aturan-aturan ini anak-anakku sekalian yang bisa digunakan sebagai pedoman dasar atau konsensus ketika negara ini atau kita itu ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi merujuknya, kembalinya melihat pada aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan-aturan ini, baik itu TAP MPR maupun undang-undang. Selanjutnya nanti Anda bisa membaca secara mandiri tentang isi aturan ini. Slide selanjutnya, yang tidak kalah penting ketika kita ingin menyelenggarakan pemerintahan yang baik atau good governance, itu partisipasi masyarakat. Ya. Di sini proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Masyarakat sebagai satu dari 3 komponen good governance atau tata kelola untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus diperhatikan, harus dilibatkan, dan aspirasi mereka itu harus diserap. Ya. Intinya seperti itu. Sehingga ada partisipasi dari masyarakat. Kita lanjutkan. Nah, ketika ada partisipasi masyarakat, maka diharapkan pemerintahan itu juga terbuka. Ya. Apa itu pemerintahan yang terbuka itu? Dalam konsep good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Transparan itu meskipun di situ ada batasnya, tapi tetap kelihatan ya. Jadi kelihatan. Ya, jadi bisa dilihat dari luar. Terbuka dan partisipatoris. Apa yang dimaksud partisipatoris itu? Partisipatoris itu melibatkan partisipasi non-pemerintah, baik itu masyarakat maupun kalangan
fakta. Jadi pemerintah, untuk dikatakan pemerintahan itu terbuka kalau penyelenggaraan pemerintahannya transparan, terbuka, dan partisipatoris. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi dari pelaksanaan program pemerintahan. Anak-anak sekalian, mungkin dari good governance ini yang bisa Pak Rian sampaikan. Untuk selanjutnya, materi yang sudah Anda pelajari ini silahkan betul-betul dicerna, dan sebagai bukti kehadiran kalian atau mengikuti kegiatan pembelajaran, silahkan Anda menuliskan nama dan kelas di kolom komentar YouTube. Nama dan kelas di kolom komentar YouTube. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan Anda bertanya. Nanti Pak Rian akan menjawab, berupaya untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian sampaikan itu. Jangan lupa, sekali lagi, sebagai bukti kehadiran, Anda sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka setelah saya menyaksikan, Anda menulis nama dan kelas di kolom komentar YouTube. Saya ulangi sekali lagi, nama, nomor absen, mohon maaf ya, dan kelas di kolom komentar YouTube. Adapun untuk tagihan anak-anak sekalian, dari apa yang sudah Anda pelajari ini, nanti akan Pak Rian umumkan, sampaikan di Google Classroom untuk kelas PPKN. Demikian kegiatan atau materi yang bisa Pak Rian sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Pak Rian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.